safe place right now. No. Oh, hell yeah! Cerita diawali dengan sekelompok siswa SMA yang sedang merayakan pesta kelulusan. Tiba-tiba, sebuah tiang listrik di sekitar lokasi memercikan api yang cukup mencolok. Salah satu dari mereka keluar untuk merekam kejadian tersebut. Tanpa peringatan, angin tornado mulai terbentuk dan bergerak cepat ke arah mereka. Everybody in the storm shelter area? I don't think so. Heads down, everybody. Everybody stay down. Get your heads down. Anybody hurt? Adegan kemudian berpindah ke sekelompok pemburu badai tornado yang dikenal dengan nama Titus Storm. Tim ini bukan kelompok sembarangan. Mereka dilengkapi berbagai peralatan canggih untuk mengejar dan meneliti badai ekstrim. Salah satu aset utama mereka adalah sebuah kendaraan berlapis baja yang dirancang khusus untuk menghadapi kondisi ekstrim, menyerupai kendaraan tempur. Kelompok ini dipimpin oleh Peter sebagai ketua tim. Bersamanya terdapat Lucas dan Jacob sebagai anggota lapangan, Daryl yang bertugas sebagai juru kamera, serta Allison, seorang meteorolog sekaligus ahli cuaca yang menjadi penentu utama arah pengejaran badai. Tak lama kemudian, Allison menerima laporan cuaca terbaru dari Badan Meteorologi terkait potensi terbentuknya tornado besar di wilayah Texas, Oklahoma, dan sekitarnya. Menyadari kesempatan tersebut, Titus Storm segera bergerak menuju lokasi yang diperkirakan akan terdampak. Di sisi lain, diperkenalkan seorang remaja SMA bernama Donnie yang sedang merekam dirinya menggunakan kamera. Rekaman tersebut ia buat sebagai kapsul waktu, yaitu sebuah video yang akan disimpan selama 25 tahun dan baru akan ia tonton kembali saat dewasa nanti. Donnie tidak hanya merekam dirinya, tetapi juga orang-orang terdekatnya, termasuk adiknya yang bernama Tree. Ia juga merekam sosok ayah mereka, Gary, yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMA tempat Donnie dan Tree menimba ilmu. Rekaman tersebut menjadi potret sederhana kehidupan mereka sebelum segalanya berubah. Sementara itu, Titus Storm sedang berdiskusi serius mengenai arah pergerakan badai. Berdasarkan analisisnya, Allison meyakini bahwa badai tornado akan bergerak menuju kota Silverton. Namun, Peter meragukan kesimpulan tersebut, karena data awal menunjukkan bahwa badai akan mengarah ke kota Riverside. Meskipun demikian, Allison tetap bersikeras dengan pendapatnya, mengandalkan pengalaman serta insting yang dimilikinya. Ia meyakini bahwa keputusan ini dapat menjadi momen penting bagi tim mereka. Di lokasi lain, muncul dua kreator konten bernama Dong dan Rivis yang sedang merekam aksi ekstrim untuk diunggah ke YouTube. Dong yang mengendarai kendaraan off-road ATV melakukan aksi berisiko dengan melompati sebuah mobil yang telah terbakar. Aksi tersebut mereka lakukan demi menarik perhatian penonton. Tak lama kemudian, kendaraan Titus Storm melintas di area tersebut. Menyadari bahwa tim tersebut sedang mengejar badai tornado, Dong dan Rivis langsung mengikuti dari belakang dengan harapan mendapatkan konten yang lebih sensasional. 160-degree view. Kembali ke SMA Silverton, tempat Trey dan Donnie bersekolah.
Selain proyek kapsul waktu, mereka juga mendapat tugas dari sekolah untuk mendokumentasikan upacara kelulusan yang akan segera berlangsung. Di tengah kesibukan itu, Donnie melihat seorang gadis yang ia sukai tampak kesulitan dalam persiapannya. Melihat kesempatan tersebut, Trey mendorong Donnie untuk memberanikan diri berbicara dengannya, karena momen ini dapat menjadi awal pendekatan yang selama ini ia tunggu. Awalnya Donnie terlihat ragu, namun pada akhirnya ia tetap memberanikan diri. Hey, Caitlin. Just I saw you outside with Miss Plasky. Dengan sedikit canggung, Donnie mulai berbincang dengan seorang gadis bernama Caitlin. Ia menjelaskan bahwa saat ini sedang mengerjakan sebuah film untuk keperluan pengajuan magang, dan hasilnya harus dikumpulkan pada akhir pekan ini. Gotta take care of the planet. This I have all these cameras and this editing software. Sayangnya, proyek film yang sebelumnya berjalan lancar tiba-tiba menjadi berantakan tanpa alasan yang jelas. Caitlin berencana mengunjungi sebuah pabrik kertas tua yang telah lama terbengkalai untuk dijadikan lokasi pengambilan gambar tambahan. Ia harus pergi ke sana hari itu juga agar proyeknya dapat diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Donnie menawarkan bantuan. Ia bersedia membantu proses pengambilan gambar sekaligus menangani penyuntingan video. Untuk tugas dokumentasi upacara kelulusan di sekolah, Donnie memutuskan menyerahkan tanggung jawab tersebut sepenuhnya kepada Trey. Tawaran itu disambut Caitlin dengan antusias. Ia terlihat lega dan menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Donnie. Dari kejauhan, Trey memperhatikan percakapan mereka. Di tempat lain, Titus Storm sedang berada di sebuah hotel sambil memantau siaran berita cuaca di televisi. Tiba-tiba, hujan es turun dengan intensitas tinggi. Sesuai dengan perkiraan Ellison, badai besar dipastikan akan bergerak menuju Silverton, tepat saat SMA Silverton sedang menggelar kelulusan. Sementara itu, Donnie dan Caitlin telah tiba di pabrik tua yang mereka tuju. Keduanya mulai merekam kondisi sekitar bangunan yang telah lama ditinggalkan itu. Tanpa mereka sadari, badai besar perlahan mendekat. Cerita kembali ke Titus Storm yang kini sudah berada sangat dekat dengan pusat badai. Terlihat jelas dinding awan raksasa yang mulai membentuk pusaran tornado. Pada saat yang sama, Dong dan Rifis juga muncul di lokasi tersebut. Mereka merekam fenomena alam itu dari jarak yang cukup dekat demi mendapatkan gambar yang dramatis. Di tengah situasi yang semakin genting, Titus Storm turut mendekati tornado tersebut. 3 anggota tim berada di dalam kendaraan berlapis baja dan bersiap merekam tornado dari jarak yang sangat dekat. Saat tornado menghantam area sekolah, atap bangunan runtuh seketika akibat tekanan angin yang sangat kuat. Di tengah kepanikan itu, Gary merasa sangat cemas memikirkan keselamatan putranya. Ia segera mencoba menghubungi Donnie untuk menanyakan keberadaannya. Namun sebelum sempat memberikan peringatan, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Pada saat yang hampir bersamaan, tornado telah mencapai lokasi pabrik tua tempat Donnie dan Caitlin berada. Beruntung, keduanya masih selamat dan hanya mengalami luka ringan. Meski demikian, Donnie dan Caitlin terjebak di dalam reruntuhan bangunan tanpa akses sinyal ponsel. Kondisi mereka semakin sulit karena tidak ada cara untuk meminta bantuan dari luar. Di sisi lain, Titus Storm menerima informasi mengenai sel kedua dari badai yang diperkirakan akan segera terbentuk kembali di pusat kota. Menyadari peluang tersebut, mereka langsung bergerak cepat menuju lokasi baru. Sementara itu, Gary dan Trey dalam perjalanan menuju pabrik tua untuk mencari Donnie dan Caitlin. Sepanjang perjalanan, mereka melewati kawasan permukiman yang telah rusak akibat terjangan badai. Di tengah kondisi tersebut, keduanya sempat berhenti untuk menolong beberapa warga yang terjebak di antara puing-puing bangunan.
Make sure he's okay. Di pusat kota, Titus Storm berpapasan dengan Dong dan Rifis. I'm with my buddy, Dog. Ellison segera turun dari kendaraan untuk memperingatkan mereka agar segera mencari tempat yang aman. Man, you don't have a job. They're not our responsibility. Namun, peringatan itu datang terlambat. Sebuah tornado baru mulai terbentuk dan langsung menghancurkan bangunan yang berada tepat di hadapan mereka. Dad, no! Hey, can I use your cell? Where is he? He said he was a... Can you believe this? Be okay. Right? That was going north, right? That's camera. Really? Karena kendaraan yang mereka gunakan sudah rusak berat, Gary dan Trey akhirnya menumpang kendaraan milik Titus Storm. Who are you trying to reach? Kebetulan, tim tersebut sedang mengejar sel badai berikutnya menuju area pabrik tua. Lokasi di mana Donnie dan Caitlin masih terjebak. I kind of lost him for a while. Two different storm fronts taking the same path. 3 block in the road, miles west. It might be clear that far out. Sementara itu, di dalam reruntuhan pabrik, Donnie dan Caitlin mendengar suara dari luar yang membuat mereka waspada. Namun, suara tersebut ternyata berasal dari pipa air yang pecah, sehingga air mulai membanjiri area tempat mereka terjebak. Kondisi itu semakin membatasi ruang gerak dan meningkatkan resiko bagi keduanya. Di sisi lain, Titus Storm akhirnya tiba di kawasan yang terdampak badai berikutnya. Tak lama kemudian, Dong dan Rifis juga muncul di lokasi yang sama dan kembali nekat mendekati pusat badai demi merekam kejadian tersebut. You seen this? Yeah, I got it. 3, 4, shit, they're everywhere! Pada saat itu, situasi berubah menjadi jauh lebih berbahaya. 4 tornado muncul hampir bersamaan di area yang sama, menciptakan kondisi yang sangat ekstrim. Dad! Behind us! Yeah, okay. Yeah, I got it! Trey, okay? Yeah, I'm fine. Dong dan Rifis berada terlalu dekat dengan salah satu pusaran angin, hingga akhirnya terseret dan terhisap ke dalam tornado di hadapan mereka. Sementara anggota tim lain berusaha masuk ke dalam gereja, Jacob justru tetap berada di luar untuk merekam fenomena tersebut. Keputusan tersebut berujung fatal. Jacob terseret masuk ke dalam tornado api dan kehilangan nyawanya di tempat. Sementara itu, anggota tim lainnya berhasil masuk ke dalam gereja dan mengamankan diri. Kematian Jacob meninggalkan duka mendalam bagi tim Titus Storm. Ellison tidak mampu menahan emosi dan meluapkan kemarahannya kepada Peter. Ia menyalahkan keputusan Peter yang dianggap terlalu memaksakan keadaan, karena menurutnya, jika situasi ditangani dengan lebih hati-hati, Jacob mungkin masih dapat diselamatkan. Namun, di tengah kondisi genting tersebut, mereka menyadari bahwa saling menyalahkan tidak akan mengubah apapun. Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan Donnie, putra Gary, yang masih terjebak di reruntuhan pabrik. Setelah kendaraan yang sempat terbalik berhasil ditegakkan kembali, mereka segera bergerak menuju lokasi Donnie berada. No, there's no signal. This is Gary. Leave a message. Sementara itu, di dalam reruntuhan pabrik, Donnie dan Caitlin mulai kehilangan harapan. Air terus naik akibat pipa yang pecah, membuat ruang tempat mereka terjebak semakin sempit dan beresiko. Tak lama kemudian, Gary dan rombongan tiba di lokasi dan menemukan Donnie serta Caitlin dalam kondisi kritis. Donnie! It's Donnie's! You said there was water pouring in, right? You gotta help him! Reruntuhan besi yang menimpa mereka sulit digeser dengan tangan. Melihat situasi tersebut,
Trey dengan cepat memanfaatkan kendaraan untuk menarik dan menggeser rangka besi yang menghalangi jalan keluar. Usaha tersebut berhasil, dan keduanya akhirnya dapat dievakuasi. Donnie sempat tidak menunjukkan tanda-tanda pernapasan. Namun, berkat pertolongan cepat yang diberikan, nyawanya berhasil diselamatkan. Beberapa saat kemudian, Peter datang menyusul dan menawarkan kendaraan yang lebih aman untuk membawa mereka keluar dari area tersebut. Dalam perjalanan, mereka melihat siaran berita yang menampilkan dua tornado raksasa bergerak saling mendekat, lalu bergabung menjadi satu pusaran yang jauh lebih besar. Tornado tersebut berkembang menjadi badai raksasa dengan ukuran yang digambarkan setara dengan sebuah gunung dan bergerak ke arah wilayah permukiman. Gary dan tim Titus Storm berusaha memperingatkan semua orang untuk segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman, karena gedung sekolah tidak akan mampu menahan kekuatan tornado raksasa yang semakin mendekat. Tanpa diduga, sebuah menara sutet roboh dan langsung memblokir akses jalan di hadapan mereka. Tidak ada pilihan lain selain mencari jalur lain untuk memutar arah. Namun keadaan semakin sulit, karena hampir seluruh ruas jalan di sekitar lokasi sudah terputus. Okay, everybody get off. All right, come on. Follow me this way. Here we go. Di tengah kebingungan tersebut, mereka melihat sebuah gorong-gorong besar yang masih terbuka dan memungkinkan untuk dijadikan tempat berlindung sementara. Tanpa membuang waktu, seluruh rombongan segera masuk ke dalam gorong-gorong tersebut demi menyelamatkan diri. Come on! Situasi di dalam gorong-gorong tiba-tiba berubah ketika sebuah truk menghantam pagar besi di salah satu ujungnya hingga menjadi longgar. Menyadari bahaya tersebut, Peter mengambil keputusan besar dengan mengorbankan dirinya. Peter memutuskan untuk menutup ujung gorong-gorong yang terbuka dengan menggunakan kendaraan berlapis baja miliknya. Untuk menambah daya tahan, Gary dan Allison segera mengaitkan kendaraan tersebut dengan sebuah truk agar tidak mudah terseret angin. Anchor down. Try to plug the hole. Stay anchored. Yeah. The release. We're gone. This versus tornado. Tak lama kemudian, badai di luar tiba-tiba mereda, seolah memberikan jeda singkat. Mereka segera menyadari bahwa saat itu berada tepat di pusat tornado raksasa. Namun ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Hold on tight. Peter ikut terbawa hingga menembus lapisan awan dan menyaksikan pemandangan yang sulit dijelaskan. Namun momen itu menjadi yang terakhir baginya, karena tak lama kemudian ia terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Setelah kejadian itu, tornado raksasa tersebut perlahan menghilang, meninggalkan kerusakan di seluruh kota. Meski kerusakan terjadi di berbagai tempat dan banyak korban jiwa, semangat para penyintas tetap bertahan. Keyakinan dan kebersamaan menjadi kekuatan utama untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Namun, cerita belum sepenuhnya berakhir. Dua orang pembuat konten yang sebelumnya terseret tornado ternyata masih hidup. Keduanya ditemukan terjebak di atas sebuah pohon dan selamat melalui keadaan yang tidak terduga. Cerita pun berakhir. Semoga dapat diambil pelajarannya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.